Imajinasi Maruf. Hari Minggu siang-siang lagi nongkrong di depan kolam cacing yang karena kemarin cacingnya lagi sedikit, jadi saya geser terus naruh beberapa ikan gapi, dan asik juga ngeliatin ikan gapi berang-berang sambil ngeliatin burayakannya yang ternyata udah mulai banyak juga deh. Dan kalian lagi stay channelnya Imajinasi Maruf. Nah, memang jadi beberapa hari ini saya lagi fokus untuk melengkapi koleksi garasi ikan hias. Nah, jadi ikan-ikannya itu lagi saya perbanyak lah, dikenakan ya dari kemarin kan fokus ke kutu air aja, sampai koleksi ikan hiasnya itu sudah mulai habis, terus ya baru kepikiran untuk dibanyakin lagi. Cuman karena kalau ikan cupang saya nggak mungkin saya ternakin karena saya nggak punya ilmunya untuk ternak cupang, jadi saya main ke ikan gapi. Kebetulan memang saya suka banget ikan gapi, dan ini salah satu ada beberapa koleksi ikan gapi saya. Jadi kemarin kan ke pasar ikan parung tuh, saya beli 100 ekor, cowok 50, cewek 50, terus saya taruh di sini. Tujuannya emang ya buat stok aja, biar ada ikan yang bisa dijual di garis ikan hias. Ya alhamdulillah ternyata udah beranak tuh banyak. Cuman ini jenisnya campur ya, ini cendolan, cukup mahal sih. Kemarin dihitung harganya sekitar satu ekornya itu 1000-an, tapi campur cowok sama ceweknya. Karena saya nggak ada tempat, akhirnya terpaksa kolam cacing saya taruhin ikan deh. Dan itu tadi oh ya, ini gapinya itu cendolan dari dragon, gapi cendolan dragon. Niatnya sih mau cari yang HB blue, tapi nggak dapet. Kalau kemarin kan saya punya HB blue itu cendolannya. Dan ini adalah koleksi ikan saya. Jadi ini ikan gapi black Moscow ya. Tuh, kalau ini AFR. Terus sebenarnya saya masih ada satu jenis lagi, ikan gapi lemon. Cuman masih di belakang, belum saya pindahin karena mau saya ternakin dulu, nyobain lah ternakin. Nah, ini dia beberapa koleksi ikan hias yang saya punya guys. Ya alhamdulillah sih, 1-2 bisa laku, terus enak aja dilihat. Kalau kemarin kan kosong, jadi kurang menarik aja tokonya. Nah sekarang udah mulai diperbanyak. Target saya sih ada 1 rak ikan lagi untuk diisi jenis yang lain. Dan ini wadah kutu air yang biasa saya pakai untuk berjualan. Kalian bisa lihat nih udah mulai habis ya kutu airnya, udah tinggal dikit. Kebetulan emang hari Minggu tuh biasanya rame, kalau ini malah bener-bener kosong nih. Terus ada satu lagi wadah kutu air yang saya simpan di sini. Ini cukup bau sih, ini pakai kotoran burung puyuh soalnya, jadi kita tutup aja. Oke guys, sebenarnya banyak banget pertanyaan yang masuk di saya terkait wadah kutu air yang istilahnya apa ya, berlendir. Cuman saya nggak tahu berlendirnya seperti apa, apakah apa sih istilahnya. Maksudnya lendir kan ada macam-macam ya, ada yang lendirnya kayak kental, atau lendirnya lendir selaput-selaput halus kayak gitu. Nah cuman kebetulan hari ini juga wadah kutu air saya begini. Nah mungkin di teman-teman ada yang seperti ini, jadi kayaknya ini cocok deh untuk dibahas. Siapa tahu bisa menjawab pertanyaan teman-teman. Kalau mendapati wadah kutu air kalian seperti ini, itu bagaimana treatmentnya? Nah kita lihat dulu ya. Jadi kolam kutu air saya ini yang di bak kulkas itu seperti ini. Jadi seperti ada selaput-selaputnya. Nah mungkin seperti ini yang kalian bilang lendir ya, atau salah ya, saya mohon maaf. Yang jelas kali ini kita akan bahas, anggap aja ini lendir ya, anggap saja ini lendir.
bagaimana solusinya atau treatmentnya? Nah, biasanya yang berlendir seperti ini itu karena satu, feeling saya sih adalah karena tidak terkena matahari ya. Jadi media yang kita gunakan, kan saya menggunakan kotoran burung puyuh. Nah, ini memang sengaja saya tutup nih, karena mau ngindarin jentik-jentik nyamuk. Tapi akhirnya saya buka dan saya biarin kena sinar matahari. Jadinya berlendir nih, hampir 3 hari saya tutup. Mungkin itu kali ya penyebab ada lendirnya. Kalau ini juga berlendir juga sih. Oh ya, 1, 2, itu sampai warna airnya aja sama tuh ya. Nih, warna airnya coklat seperti ini. Ini juga coklat gelap gitu. Tapi kutu airnya juga ya ada, tetap normal gitu kan. Walaupun masih belum dalam jumlah yang banyak. Nah, terus bagaimana solusinya untuk menghilangkannya? Kalau saya sih nggak perlu dihilangin ya, karena nanti juga hilang sendiri. Nanti itu dia hilang sendiri, habis dia ini nanti dimakanin sama kutu airnya. Tuh. Nah, mungkin selaput-selaput kayak gini, lendir kayak gini yang kalian bilang lendir ya. Kalau di kolam terpal sih rata-rata nggak pernah ya, karena emang saya sarok terus. Gitu. Atau mungkin diginiin aja kali ya. Tuh, mungkin buat kalian yang merasa risih dengan selaput yang ada di itu ya. Karena di kolam terpalnya itu nggak pernah berselaput seperti ini. Karena setiap itu saya sarokin terus, saya bersihin terus. Kalau ini warnanya coklat, kelihatan nggak kutu airnya? Kalau ini warnanya coklat, tapi dibilang berlendir atau enggak, selaput lah, saya bilang itu selaput. Tuh ya, selaput. Terus kesimpulannya gimana ya? Udah biarin aja, ntar juga hilang sendiri kok. Pengalaman saya sih kayak gitu. Jadi untuk wadah-wadah yang seperti ini kali ini, nih lendir kayak gini kan? Melendir kayak gini, biarin aja itu, ntar juga hilang sendiri. Ya, mungkin itu jawaban dari saya terkait pertanyaan kalian tentang lendir. Ini tuh nanti hilang sendiri, habis sendiri. Ini nanti dimakanin sama kutu air, jernih. Nah, buktikan aja. Misalnya ini kan karena saya setiap hari saya kasih kotoran burung puyuh. Nah, coba kalian selama 3 atau 4 hari tidak kalian kasih kotoran burung puyuh, nanti habis lama-lama. Nah, cuman konsekuensinya gimana ketika ini habis? Ya harap-harap cemas saja, karena kandungan pakan yang ada di media ini berkurang. Bisa jadi nanti kutu airnya kelaparan dan mati, itu aja. Makanya misalnya nanti kalau kalian dapati wadah kalian ini udah mulai selaput-selaput kayak gini hilang, langsung aja diserokin habis, terus disiram kotoran burung puyuh lagi, ibaratnya kayak bikin dari awal lagi. Nah, terus ganti airnya kapan? Kalau sudah seperti ini, kalau saya sih ini masih belum dalam tahap ganti air sih. Ini masih normal sih bagi saya. Masih normal, ini warna seperti ini bukan hitam karena hitam air kadaluarsa ya, bukan. Karena ini emang kandungan pakan yang ada di wadah ini itu sangat banyak. Bahkan kalau kalian lihat dari dekat, ini tuh seperti ada di tubuh kutu airnya itu seperti ada selaput-selaput gitu, yang menandakan kalau ini tuh overfeeding atau kebanyakan makanannya, kayak gitu guys. Hampir mirip kayak yang ada di sini nih. Tuh, kalau di sini basicnya nih pakai alga. Tuh liatin tuh kutu airnya. Tuh ya, kelihatan nggak tuh kutu airnya tuh? Aduh, backlight. Kita cari lagi tuh. Nah, ini dia guys kutu airnya. Ini kutu air Moina loh. Hampir mirip kayak dapnya yang diselimuti bulu-bulu kan? Nah, ini menandakan kalau wadah kita tuh sumber pakannya itu banyak atau overfeeding. Tuh. Nih, kalau ini kebetulan hasil dari kurasan bak ini dan bak ini. Cuman saya lupa. Ini juga kalau diserok pada kutu air guys. Tapi nggak saya serok, biarin aja. Karena alganya lagi naik di atas. Males.
Terus ini akhirnya saya fungsikan untuk ternak kutu air dan jentik nyamuk, karena ikannya udah mulai banyak ya, terus konsumsinya itu udah mulai besar, jadi harus dibantu sama jentik nyamuk untuk pakannya. Jadi ini sengaja dua ini saya biarin tuh, bahkan telur nyamuknya saya biarin biar nanti bertelur, habis itu telur nyamuknya kita serokin ya. Mudah-mudahan nggak ada satgas DBD ya. Kalau ada satgas DBD bisa dibuang semua nih airnya nih, kacau nanti. Nah, itu tadi jawaban terkait pertanyaan teman-teman yang bertanya tentang wadah kutu air yang berselaput atau berlendir. Ya, mudah-mudahan itu bisa jadi jawaban yang membuka wawasan kalian saja terkait kultur kutu air. Sama kemarin tuh saya baca komenan, apa ya, dia tuh hobinya itu kultur kutu air. Dia punya mimpi sukses kutu air, sukses mengkultur kutu air. Tapi dia tuh apa ya, soalnya nggak pernah gagal. Apa kemarin ya? Hobiku mengkultur kutu air, impianku sukses mengkultur kutu air. Terus apa ya? Rutinitasku gagal mengkultur kutu air. Jadi dia tuh hobi mengkultur, punya impian sukses mengkultur kutu air, tapi yang jadi rutinitasnya itu kegagalan. Tapi menurut saya nggak apa-apa, tetap semangat aja mengkultur kutu air, karena emang pengalaman saya mengkultur kutu air itu 3 bulan belajar kutu air. Dan itu gagal-gagal terus sampai akhirnya kita menemukan titik di mana celahnya main kutu air. Yang jelas nanti kalau kalian udah lama main kutu air, ketemu kok celahnya, di mana caranya kalian bisa memiliki stok yang banyak, terus bahkan bisa kalian jadikan sebagai, kalau saya kan sebagai usaha ya, usaha ternak kutu air dan usaha jualan kutu air gitu kan. Jadi pokoknya pelajari terus sambil kalian itu aja mencoba memperbanyak plasma atau tempat-tempat yang berpotensi bisa kalian jadikan sebagai wadah kutu air. Maksudnya seperti apa? Contoh, misalnya kalian ada tetangga yang punya empang kecil, izin aja sama tetangga itu, bilang, ini empangnya mau saya kasih kutu air boleh nggak gitu, biar nanti saya nyerok di sini sekalian bersihin jentik nyamuknya, spik kayak gitu aja. Mungkin yang punya empang siapa tahu ada yang, oh boleh deh mas, silakan mas, biar yang penting jentik nyamuknya berkurang. Nah, itu bisa jadi poin apa tambahan tuh. Jadi kalian bisa apa namanya ya, punya plasma kutu air. Terus soalnya kalau yang di empang itu kan air ada terus tuh ya, sumber pakan tuh biasanya ada terus, entah dari kotoran si pemilik rumah lah, atau sisa-sisa makanan pemilik rumah lah, nyangkut di empang itu. Ya walaupun tingkat keberhasilannya bisa dibilang berhasil, bisa enggak, 50-50 lah, tapi itu layak dicoba untuk teman-teman. Jadi mungkin itu aja informasi yang bisa saya sampaikan di video singkat hari ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Kalau ada pertanyaan jangan sungkan-sungkan untuk ditanya. Kalau saya udah waktu, insya Allah akan saya jawab. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Tuk tuk tak tuk tak tuk tuk tak tuk tak tuk tum.